Assalamualaikum, Football United ringan amatiran ala gua. Insya Allah video ini tayang hari Senin pagi. Jadi gua ucapkan selamat hari Senin, selamat beraktivitas. Yang puasa hari Senin ini gua ucapkan selamat puasa, semoga lancar ibadahnya. Yang beraktivitas juga tetap jaga kesehatan ya, prokesnya. Langsung aja kali ini gua mau news update tentang berita-berita Manchester United ringan amatiran ala gua. Langsung aja dimulai dari dari gua ambil seperti biasa dari manchestereveningnews.co.uk ya. Ini ada rating pemain ketika menghadapi Southampton dimulai dari David De Gea. Ini kalau menurut Manchester Evening News dinilai 6. Wow, 6. Menurut gue sih 7 ya, karena David De Gea melakukan beberapa penyelamatan yang menurut gue cukup krusial di pertandingan itu seperti biasa. Jadi menurut gue 7 nilainya David De Gea. Diogo Dalot dinilai 6. Wah, menurut gue nilainya 5 ya. Memang betul dia cukup bagus dalam melakukan membantu penyerangan ofensif, walaupun crossingnya juga ya masih belum akurat-akurat juga ya. Tapi yang lebih parah menurut gue adalah sisi kanan ini sering bocor di pertandingan menghadapi Southampton, terutama gol C. Adams juga kan diawali dari serangan penetrasi di sisi kanan kan, sisinya Diogo Dalot, jadi gue nilai dia 5. Rafael Varane 6, gue setuju. Harry Maguire 5, sepakat gue dinilai 5 karena memang sempat tampil cukup solid ya di babak pertama, utamanya di awal-awal babak pertama, tapi melakukan beberapa kesalahan yang menurut gue cukup fatal, terutama di babak kedua. Jadi gue nilai 5, sepakat dengan manchestereveningnews.co.uk. Langsung ke Luke Shaw dinilai 6. Ini gue juga sepakat. Langsung aja ke Scott McTominay dinilai 5. Menurut gue nilainya 6 ya, karena Scott McTominay bekerja cukup keras juga di lini tengah, dalam terutama di babak pertama ya, meminimalisir seorang Ward-Prowse. Tapi di babak kedua memang betul kendor, Ward-Prowse lebih terlihat perannya di babak kedua ya. Paul Pogba dinilai 6, sepakat gue. Babak pertama bermain cukup bagus Paul Pogba, tapi di babak kedua terlihat keteteran ya untuk menghadapi agresivitas dari lini tengah Southampton. Bruno Fernandes dinilai 6, menurut gue sepakat juga ya. Kurang inspiratif di pertandingan menghadapi Southampton itu. Key passesnya juga menurut gue kurang banyak, walaupun ada beberapa yang bagus tapi tidak konsisten ya. Jadi terutama di babak kedua, di mana justru semakin jarang dia melakukannya, tidak sesering di babak pertama. Jadi 6 gue sepakat. Marcus Rashford dinilai 4. Menurut gue nilainya 5 ya Marcus Rashford, karena di babak pertama tampil cukup tajam sebenarnya, tapi di babak kedua memang betul mengalami drop yang cukup dalam. Jadon Sancho dinilai 7, menurut gua 6 nilainya ya. Ya babak pertama lagi-lagi dia tampil cukup bagus, tampil cukup tajam dan juga inspiratif, terutama dari sayap kiri ya. Tapi di babak kedua menurut gua cukup drop lagi-lagi penampilannya. Cristiano Ronaldo luar biasa oleh manchestereveningnews.co.uk dinilai 3 ini ya. Sangat luar biasa kalau menurut gua. Cristiano Ronaldo mungkin 5 karena di babak pertama tampil cukup lumayan ya. Dia menghasilkan beberapa peluang walaupun eksekusinya buruk atau jelek ya. Termasuk peluang pertama yang dimana dia ini sudah melewati kiper tapi tendangan kaki kirinya tidak cukup keras ya kan. Dan juga beberapa peluang lainnya. Di babak kedua nyaris tidak berkembang ya. Ada beberapa momentum tapi tidak cukup berbahaya, tidak setajam di babak pertama. Dan menurut gua sih ini mayoritas pemain Manchester United kemarin ketika menghadapi Southampton memang penampilannya secara individu dan juga kolektif ya berbeda di babak pertama dan juga babak kedua. Nah itu tuh rating ya kan. Kalau teman-teman ada pendapat lain, punya rating yang berbeda dari yang tadi gue bilang, bisa drop di kolom komen. Langsung aja berita news update ini dimulai dari Ralph Rangnick memberikan respon kepada Paul Scholes yang mengkritik squad Manchester United ya, atau penampilan Manchester United. Nah ini gue suka ya. Gue tidak usah langsung translate apa yang dibilang oleh Ralph Rangnick, tapi secara garis besar gue suka dengan bagaimana cara Ralph Rangnick ini melindungi pemainnya, melindungi timnya di luar. Artinya ketika ada mendapat kritik atau seperti apa, Rangnick ini cenderung untuk mendefend dulu, membela dulu ya dari pihak luar katakanlah.
Tapi gue yakin Ralf Rangnick itu juga dia bekerja dan dia ingin supaya tim ini lebih baik lagi. Artinya apa? Dia pasti juga punya kritik langsung kepada sang pemain. Tapi ketika kritik itu disampaikan oleh pihak luar, sama dia diprotek dulu, dilindungin dulu. Gue setuju gitu. Daripada dia harus mengiyakan, karena ya situasi dressing room pastinya akan tidak bagus kalau seperti itu. Seperti ketika zamannya Jose Mourinho, dan ya gue yakin 100% Rangnick pun juga pasti punya kritik atau bahkan marah, bisa dikatakan mungkin ya, artinya kritik dengan keras kepada pemainnya tapi secara langsung. Tapi sekali lagi ketika itu disampaikan oleh pihak luar, dia mendefend timnya dulu. Menurut gue ini cara yang cukup bagus, ringan amatiran ala gue ya, dibanding dia harus membuka secara gamblang di publik. Itu kan ya nggak banget sih menurut gue. Nah, ini yang menarik dikabarkan oleh Fabrizio Romano, Edinson Cavani ini diperkirakan akan meninggalkan Manchester United di bulan Juni dengan status free agent, artinya bebas transfer, dan prioritasnya dia akan menuju ke La Liga. Sempat dikabarkan diminati oleh River Plate, Boca Juniors, tapi ternyata dia diperkirakan akan ke La Liga, dan tim mana akan diputuskan beberapa bulan ke depan. Nah, ini menarik ya. Berarti dia tidak akan stay di Manchester United. Ke Frank Lampard ya. Frank Lampard ini dikabarkan semakin tertarik dengan Donny van de Beek. Maka kalau dengan demikian gua perkirakan bukan tidak mungkin nanti di musim panas ya akan ada pergerakan lebih real lagi dari Everton, artinya ingin mengambil Donny van de Beek dengan status permanen. Tapi tentunya agak belibet, menunggu dulu siapa manajer baru dari Manchester United, karena bisa jadi manajer barunya justru punya minat ya dengan Donny van de Beek. Yang jelas kalau gue lihat kemarin Donny van de Beek tampil pertama kali sepanjang karirnya kalau tidak salah ya di Premier League, tampil penuh 90 menit bersama Everton. Tampak sekali dia cukup happy di sana. Ya kita lihat saja perkembangannya seperti apa ya. Dikabarkan juga oleh manchestereveningnews.co.uk ini ya, jadwal Manchester United selanjutnya di 5 pertandingan akan menghadapi Brighton, lalu away ke Leeds, yang menurut gue juga akan sulit itu ya karena rivalitas antara keduanya. Lalu ke Liga Champions menghadapi Atletico Madrid away di Madrid, lalu home menghadapi Watford, dan away ke Etihad nih menghadapi Manchester City. Di atas kertas tentu saja partai menghadapi Watford ini yang paling ringan, dan ya selebihnya menurut gue nih cukup menantang ya. Dan Manchester United tidak bisa drop points lagi, terutama di Liga. Kalau menurut gue semakin drop points akan semakin tipis peluangnya bisa finish di 4 besar. Kenapa? Karena West Ham mendapat poin ya kan, seri hari ini menghadapi Leicester, walaupun Tottenham Hotspur kalah menghadapi Wolves, tapi jangan lupa mereka masih punya beberapa pertandingan di tangan, pun juga Arsenal. Jadi kondisi situasi per hari ini Manchester United ini di posisi yang paling buncit di antara 4 ini untuk peluang mendapatkan tiket ke Liga Champions alias finish di peringkat keempat. Ini ringan amatiran ala gua ya. Ada berita lain ini soal Dimitar Berbatov yang memberikan prediksi terhadap Declan Rice yang diminati oleh Manchester City, Chelsea, dan juga Manchester United. Gua rangkum ini. Dimitar Berbatov menilai Declan Rice akan pindah ke tim yang punya peluang menjuarai Liga Inggris. Jadi dia menempatkan Manchester City dan Chelsea sebagai favorit untuk destinasi selanjutnya bagi Declan Rice, bukan Manchester United. Gue sepakat sih dengan Dimitar Berbatov. Kalau Manchester United ingin merekrut Declan Rice, syaratnya mungkin harus menawarkan gaji yang tinggi mungkin bagi sang pemain, atau biaya transfer yang tinggi bagi klubnya West Ham United. Atau bisa juga kalau Manchester United cukup aktif ya di bursa nanti di musim panas, mendatangkan pelatih yang mungkin sesuai dengan Declan Rice ya kan, atau mungkin pemain-pemain bintang lain yang bisa memperkuat Manchester United sehingga meyakinkan Declan Rice nih bahwa skuad Manchester United musim depan akan mampu ada di perburuan gelar juara A. Itu mungkin baru bisa pindah ke Manchester United. Tapi kalau diperkirakan oleh Dimitar Berbatov, Chelsea dan Manchester City lebih jadi favorit, gua sepakat sih. Ada kabar Ralf Hasenhüttl ini
kaget ya, VAR tidak memberikan penalti ke Southampton terkait pelanggaran Harry Maguire. Kalau menurut gue sih itu bukan pelanggaran sih sebenarnya, cuman ya mungkin ada pendapat lain, silahkan ya. Jimmy Carragher memberikan pendapat kalau menurut dia West Ham ini justru yang jadi favorit untuk bisa finish di peringkat keempat. Ya gue sepakat sih, seperti yang gue bilang tadi ya, West Ham, Arsenal, Tottenham, baru Manchester United ini per hari ini ya yang memiliki peluang lebih besar untuk meraih tiket Liga Champions alias finish di peringkat keempat. Dan Manchester United tidak bisa dropping point lagi. Lalu ada berita juga, Brendan Rodgers memberikan tanggapan terkait update Youri Tielemans. Dikabarkan ini kontraknya hanya tersisa 18 bulan. Dan Brendan Rodgers mengatakan dengan kontrak yang akan berakhir, dia sangat yakin kalau banyak tim akan berusaha untuk menggaet ya Youri Tielemans. Karena menurut gue memang pemain bagus ini Youri Tielemans. Dan ya pemain ini menurut Brendan Rodgers bermain cukup bagus di Leicester. Tapi dia sendiri juga mengakui, Brendan Rodgers mengakui kalau besar kemungkinan memang dia akan cabut dari Leicester, kemungkinan besar sih musim panas ini ya. Dan apabila Manchester United berminat, gue sih ya oke-oke aja karena dia pemain bagus. Apalagi kalau Paul Pogba yang jadi cabut ya, menurut gue Youri Tielemans bisa jadi alternatif solusi untuk menambal posisi dari Paul Pogba kalau nanti dia jadi cabut di musim panas. Kabar lain, Alexander Isak ini dikabarkan jadi alternatif bagi Manchester United ketika gagal mendapatkan Erling Haaland nantinya. Menurut gue nih berita agak kurang betul. Artinya Manchester United akan berusaha untuk mendatangkan Erling Haaland. Gue kok nggak yakin ya. Tapi kalau Manchester United ingin mendatangkan Alexander Isak ya bisa jadi sih. Gue akan sangat kaget bener kalau bener Erling Haaland jadi datang ke Manchester United bener ya. Karena menurut gue sih ya kita butuh. Nah ini dia nih, Ralf Rangnick juga memberi komentar kalau tentu saja sangat jelas kalau Manchester United butuh seorang striker. Edinson Cavani kontraknya berakhir di musim panas dan klub butuh striker yang terbaik. Wah, center forward yang terbaik nih. Wow, apakah ini yang dimaksud Erling Haaland? Dengan kaitan dengan berita sebelumnya ya bisa jadi ya, bisa jadi enggak. Tapi menurut gue sih dengan masih adanya Cristiano Ronaldo sepertinya kita akan mencari striker tapi tidak dengan apa ya, mungkin kualitas yang sama dengan Cristiano Ronaldo mungkin ya. Tapi nggak tahu juga kalau klub ya seperti biasa ya buang-buang duit tidak sesuai dengan pelatih yang mau. Nah. Arsenal diberitakan oleh BBC ini ya kalau dia punya peluang lebih bagus daripada Manchester United untuk finish di peringkat keempat. Sepakat gue. Per hari ini Manchester United ini dari 4 tim ya. Tottenham Hotspur, Arsenal, West Ham dan juga Manchester United. Manchester United ini yang paling kecil peluangnya per hari ini. Realistis aja ya. Ada kabar ya itu saja nih. Jadi balik lagi sih ya. Kalau Manchester United semakin sering dropping point lagi ya, menghadapi Brighton, apalagi dropping point itu bukan hanya kalah loh ya. Seri saja menurut gua tuh sudah dropping point dan Manchester United tidak bisa melakukannya lagi. Sudah terlalu sering ya menghadapi Aston Villa, Burnley dan juga menghadapi Southampton, di mana tim lain justru ya masih punya pertandingan di tangan, justru berhasil meraih poin. Jadi menurut gue tidak ada pilihan lain untuk Selasa besok ini bagi Manchester United untuk meraih poin penuh atau peluang akan semakin tipis, lama-lama justru akan sirna. Maksud gue peluang untuk finish di peringkat keempat ya. Sekian news update kali ini. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, subscribe dan juga sholat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.